Pernahkah kalian merasa bahwa rumah yang kalian tinggali sebenarnya memiliki napas sendiri? Bahwa setiap derit lantai kayu di malam hari bukanlah sekedar muai susut material, melainkan sebuah pesan yang mencoba disampaikan oleh sesuatu yang tertanam di bawahnya. Rina, seorang mahasiswi tingkat akhir berusia 20 tahun, tidak pernah mempercayai tahayul semacam itu. Baginya, logika adalah segalanya. Namun, logika itu mulai runtuh saat ia menginjakan kaki di sebuah rumah sewa tua di kawasan Dago Atas, Bandung. Rumah itu adalah peninggalan era kolonial, sebuah Indishausen dengan langit-langit tinggi dan jendela-jendela besar yang tampak seperti mata raksasa yang mengawasi siapapun yang melintas. Harganya sangat murah, terlalu murah untuk bangunan sebesar itu. Pemiliknya, seorang wanita tua yang jarang bicara, hanya berpesan satu hal. Jangan pernah memindahkan karpet merah di ruang tengah. Mengapa? Bukankah itu hanya sebuah karpet tua yang sudah memudar warnanya? Rina hanya menganggapnya sebagai eksentrisitas orang tua. Minggu pertama berjalan tenang, meski udara di dalam rumah selalu terasa beberapa derajat lebih dingin daripada di luar. Namun, memasuki minggu kedua, gangguan itu dimulai. Awalnya hanya suara cakaran halus dari bawah lantai. Rina mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah tikus atau musang yang terjebak di fondasi rumah. Tapi apakah tikus bisa mengeluarkan suara seperti kuku manusia yang menyeret sesuatu yang berat? Dan apakah tikus bisa menciptakan aroma kemenyan yang bercampur dengan bau anyir darah yang samar setiap kali jam berdenting 12 kali? Suatu malam, saat hujan badai mengguyur Bandung dengan ganasnya, Rina tidak bisa tidur. Ia mendengar suara ketukan dari arah ruang tengah. Tok, tok, tok. Iramanya konstan, seperti detak jantung yang melambat. Penasaran dan dipicu oleh rasa takut yang memuncak, Rina membawa senter dan menuju ruang tengah. Cahaya senternya jatuh tepat di atas karpet merah yang dilarang untuk dipindahkan itu. Di sana, di tengah karpet, ada noda basah yang merembes. Bukan air hujan, karena atap rumah itu tidak bocor. Cairan itu berwarna hitam kecoklatan dan berbau tembaga yang menyengat. Dengan tangan gemetar, Rina menarik ujung karpet itu. Di bawahnya, tersembunyi sebuah pintu jebakan kayu yang sudah lapuk, lengkap dengan gembok besi berkarat yang entah bagaimana sudah terbuka. Tahukah kalian bahwa pada masa pendudukan Jepang tahun 1942, banyak ruang bawah tanah di rumah-rumah Belanda dialihfungsikan menjadi penjara rahasia atau tempat interogasi yang kejam? Data sejarah mencatat bahwa ribuan orang menghilang tanpa jejak di ruang-ruang gelap seperti ini. Apakah rumah ini salah satunya? Rina menarik pintu itu. Derit engselnya terdengar seperti teriakan tertahan. Sebuah tangga beton yang curam menuju ke kegelapan total. Hawa dingin yang menusuk tulang keluar dari sana, membawa serta bisikan-bisikan dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Mungkin bahasa Belanda, atau mungkin bahasa Jawa kuno yang penuh amarah. Rina menuruni tangga itu satu persatu. Cahaya senternya menari-nari di dinding yang lembab dan berlumut. Di dasar tangga, ia menemukan sebuah ruangan yang luas namun pengap. Di sudut ruangan, terdapat sebuah meja kayu tua dengan sisa-sisa rantai yang terikat pada kaki-kakinya. Namun yang paling mengerikan bukanlah alat-alat siksa itu, melainkan sebuah ceruk di dinding pondasi yang ditutup dengan kaca tebal yang sudah kusam. Rina mendekat, mengusap debu di permukaan kaca itu, dan jantungnya seolah berhenti berdetak. Di balik kaca itu, tertanam sesosok tubuh yang sudah mengering menjadi mumi, berdiri tegak di dalam struktur pondasi rumah. Itu adalah praktek tumbal, sebuah rahasia kelam dalam pembangunan gedung-gedung besar di masa lalu. Konon, agar bangunan tetap kokoh dan tidak diganggu roh jahat, seorang manusia harus dikubur hidup-hidup sebagai penjaga abadi. Mumi itu mengenakan pakaian pelayan pribumi dari awal abad ke-20. Matanya yang sudah menghitam seolah menatap tepat ke arah Rina. Tiba-tiba, senter Rina meredup. Dalam keremangan itu, ia melihat bayangan seorang wanita tinggi dengan gaun putih khas noni Belanda berdiri di belakang mumi tersebut. Wanita itu tidak memiliki wajah, hanya lubang hitam besar di tempat seharusnya mulut berada. "Dankie, terima kasih," bisik suara itu, sangat dekat di telinga Rina. Rina mencoba berlari, namun kakinya terasa berat, seolah lantai semen di bawahnya mulai melunak dan menariknya ke bawah. Ia menyadari satu hal yang terlambat. Mengapa pemilik rumah ini menyewakan tempat ini begitu murah kepada seorang gadis muda yang tinggal sendirian? Jawabannya bukan karena kemurahan hati.
Bangunan tua ini membutuhkan darah baru setiap beberapa dekade agar pondasinya tidak runtuh. Penjaga lama sudah mulai melemah dan rumah ini telah memilih penggantinya. Keesokan harinya, rumah itu tampak tenang kembali. Karpet merah di ruang tengah sudah tertata rapi, menutupi pintu jebakan yang kini terkunci rapat dari dalam. Pemilik rumah datang dengan senyum tipis, membawa papan bertuliskan disewakan untuk dipasang di pagar depan. Sementara itu, di dalam dinding pondasi yang dingin dan gelap, Rina kini berdiri tegak di samping mumi pelayan itu. Matanya yang sudah menghitam seolah menatap tepat ke arah Rina. Apakah kalian yakin lantai di bawah kaki kalian saat ini benar-benar hanya berisi tanah dan beton? Atau mungkinkah ada seseorang yang sedang menatap kalian dari balik celah lantai kayu, menunggu giliran kalian untuk menggantikannya? Ikuti terus cerita lainnya hanya di Mistik Nusa.